Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Beberapa waktu yang lalu saya membuat video short tentang penyebab bercak putih pada kura-kura. Dari 3 penyebab itu, yang terjadi pada kura-kura saya adalah akibat dari penumpukan mineral yang terlarut di air. Karena air di rumah saya termasuk air keras, tingkat kesadarannya tinggi, gitu si kura-kuranya berjemur, airnya yang kena panas itu mengering dan mineralnya numpuk di tempurungnya. Penumpukan mineral ini juga yang menyebabkan kerak di kaca akuarium. Kesadaran air adalah ukuran dari banyaknya mineral yang terlarut di air, terdiri dari kalsium dan magnesium, yang diukur berdasarkan ukuran kalsiumnya dalam miligram per liter atau bisa disebut juga ppm. Sering disebut tingkat hardness. Selain kalsium dan magnesium juga ada kandungan besi dan mangan. Tingkat kesadaran air dibagi 4 tingkat. Kesadaran rendah atau yang disebut air lunak sekitar 75 mg per liter atau ppm. Air agak keras 76 sampai 150 ppm. Air keras itu 155 sampai 300 ppm dan sangat keras di atas 300 ppm. Cara mengurangi kesadaran air untuk di akuarium, kita bisa pakai bantalan pelunak air terbuat dari resin penukar ion, zeolit, dan karbon aktif. Ketiganya fungsinya sama, yaitu menyaring dan menyerap mineral-mineral yang terkandung di dalam air. Bisa juga kita campur air dari sumur atau air dari keran dengan air RO atau air distilasi. Kita bisa melakukan penggantian air secara parsial untuk menurunkan tingkat kesadaran di air akuarium. Dampak dari kesadaran air yang terlalu tinggi atau air keras, kalau di rumah tangga itu biasanya ada kerak di keran sama di alat-alat dapur. Efek ke badan juga bisa membuat kulit jadi kering, kusam, agak gatal, dan terasa licin di rambut. Nah, mungkin selama ini kita lebih pilih cari obat untuk membersihkan kerak di akuarium daripada mencegah atau menghilangkan mineral yang berlebihan di air. Untuk cek tingkat kesadaran air akuarium saya udah ada test kit. 1 dus ini isinya ada botol sampel reagen A, B, C. Ini di online sekitar 150 sampai 170 ribu. Kita ambil sampelnya 10 ml. Di sini sudah ada garisnya untuk sampel 10 ml. Masukkan reagen A 2 tetes. Lalu reagen B 2 tetes juga diaduk. Reagen C1 ini range-nya 1 ppm. Jadi 1 tetes sama dengan 1 ppm. Dari warna ungu ini sampai si airnya menjadi warna biru. Setelah 10 tetes reagen C1 airnya tetap ungu, kita ganti dengan reagen C2. Ini 1 tetesnya sama dengan 10 ppm. Jadi jumlah tetesan dikali 10. Sudah 10, masih ungu. 20 tetes. 30 tetes. Mulai kelihatan biru, berarti kurang lebih 300 ppm karena airnya udah warna biru. 300 tambah tadi yang pertama 10 tetes, berarti totalnya 310 ppm. Jadi air sumur di rumah saya termasuk air yang sangat keras. Banyak kerak di akuarium dan si kura-kuranya juga di tempurungnya banyak bercak putih kayak gini. Nah, ini adalah tumpukan dari mineral yang mengering di
tempurungnya. Ini saya mau coba pakai karbon aktif dan batu zeolit. Batu zeolit dan karbon aktifnya saya pakai yang udah kemasan jaring supaya lebih simpel. Sebetulnya lebih baik karena tingkat kesadahan atau harusnya lumayan tinggi, sangat keras. Itu di awal, jadi harusnya ada filter sebelum dipakai ya. Cuman sekarang buat penggunaan akuarium dulu, buat nyelamatin kura-kuranya. Jadi sekarang kita pasang ini di filter akuarium kura-kura. Ini harus dicuci dulu karena ada debu atau serbuk-serbuk. Ini tadi udah dicuci sebelumnya. Zeolit adalah mineral mikropori dengan struktur kerangka aluminium dan silika yang berfungsi sebagai penyerap, penukar ion, dan penyaring zat berbahaya dari air dan udara. Dapat menukar ion-ion dalam air yang membuatnya berguna untuk menghilangkan polutan dan menstabilkan pH. Menyerap kontaminan berbahaya seperti amonia, klorin, dan logam berat. Menjernihkan air dan menghilangkan partikel-partikel kecil. Digunakan sebagai media filtrasi pada akuarium sehingga ikan lebih nyaman dan tidak mudah stres. Dapat digunakan untuk menyerap mineral penyebab kesadahan air di akuarium. Zeolit dapat bertahan beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada kadar amonia dan populasi ikan. Karbon aktif dapat mengurangi kesadahan air, terutama kesadahan sementara atau karbonat, melalui proses adsorpsi yang menyerap ion kalsium dan magnesium yang menjadi penyebab kesadahan air. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa karbon aktif efektif dalam menurunkan kadar kesadahan air. Karbon aktif akan menangkap dan menahan mineral-mineral penyebab kesadahan seperti kalsium karbonat yang membuat air terasa keras atau kesat. Karbon aktif dan zeolitnya udah masuk di filter. Nanti setelah 1 atau 2 jam kita cek lagi berapa penurunan kesadahan atau atas airnya. Ini udah sekitar 4 jam lebih. Kita coba cek hasil dari karbon aktif sama zeolitnya. Ini botol sampelnya udah saya bilas pakai air mineral. Ml. Sudah 10 tetes. Ini regen C2. Tetes masih ungu. 20 tetes masih ungu. 30. Berarti setelah 4 jam belum ada perubahan. Hardness-nya masih di 310 ppm. Besok coba lagi. Karena pengecekan sebelumnya belum menunjukkan hasil di akuarium bawah, mungkin karena filternya yang kurang memadai, saya pindahin karbon aktif sama zeolitnya ke akuarium yang atas. Ini udah sekitar 14 jam. Sekarang kita mau tes. Regen C1 nya udah 10 tetes, tapi airnya masih ungu. Lanjut ke C2. Tetes masih ungu. 20
10 tetes masih ungu. Lima tetes, 25 tetes tambah yang C1 tadi 10 tetes jadi 260 ppm. Lumayan ada penurunan dari sebelumnya 310 ppm. Ini udah saya tambahin batu zeolitnya pakai yang gede. Nanti saya mau coba pakai resin. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di percobaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.